Kalimat-kalimat yang dikeluarkan Pak Jokowi ini harus diterjemahkan lagi. Diterjemahkan lagi ya. Nanti saya harapkan di PSI itu adalah orang yang mampu menerjemahkan semua apa yang diomongin Pak Jokowi ke yang realistis, membumi. Di dalam Rakernas PSI di Makassar awal-awal Februari, ya, Pak Jokowi diundang Pak oleh PSI. Secara khusus dia berpidato. Gitu. Menurut Bapak, sebuah partai mengundang Pak Jokowi itu maksudnya apa kira-kira Pak? Kalau lihat reputasi Pak Jokowi, ya kan namanya orang yang punya reputasi. Ya. Sebuah partai pastilah pengen mendapat sesuatu dari beliau. Oh gitu. Kalau menurut saya, kenapa Pak Jokowi boleh dibilang juga banyak terlibat di PSI ya, yang diundang itu. Kalau nggak salah PSI itu punya prinsip adalah partai super terbuka. Ya. Jadi, partai super terbuka itu adalah, kalau tidak salah itu idenya dari Pak Jokowi. Oh iya, ya pernah ngomong deh Pak. Ya, maka itulah diterapkan di PSI, partai yang kreatif, masih muda dan masih bisa untuk berubah, ya, berubah ke arah yang tentunya lebih baik, dan itu yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Di mana partai ini adalah partai yang tidak dimiliki oleh satu kelompok ataupun satu keluarga, tetapi dimiliki oleh seluruh anggota PSI. Gitu. Itu kenapa kemudian ya Pak Jokowi pastilah dia diundang. Tapi Pak, kan hampir semua partai juga selalu mengatakan partai kita terbuka. Hampir semua partai. Kemudian partai-partainya juga concern terhadap Indonesia, kemajuan Indonesia, kemakmuran bangsa dan negaranya ini. Itu gimana Pak? Apakah hanya partai PSI aja begitu? Kan semua partai juga begitu. Nah, sejauh ini sudah terbukti bahwa partai-partai lain, partai-partai di luar PSI itu memang kelihatan bayangnya omong kosong. Iya kan? Partai-partai itu cenderung dimiliki oleh keluarga, elit-elit atau kelompok. Nah, PSI ini kelihatannya masih betul-betul diharapkan ya, ada harapannya masih bisa ke arah sana. Nah, Pak Jokowi itu Pak memang dalam arahannya ya, beliau itu mengatakan PSI harus menjadi partai yang memiliki mesin kerja politik yang besar. Karena urusan Indonesia ini urusan besar. Di sisi secara teritori, Indonesia ini gede banget Pak negara. PSI sekarang ini telah menjadi partai super TBK. PSI sekarang ini semakin terbuka, semakin inklusif. Banyak yang bergabung. Semakin banyak yang bergabung, artinya kita akan semakin beragam. Artinya lagi, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Hati-hati, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan selera, perbedaan keinginan-keinginan, perbedaan kepentingan. Kita perlu memperkuat jaringan. Ada dua tempat yang kita perlukan untuk kita perkuat, yaitu jaringan sosial media, perkuat jaringan dengan warganet, perkuat jaringan-jaringan dengan netizen, perkuat jaringan-jaringan online. Yang kedua,
memperkuat jaringan luring, jaringan offline, dari kota sampai ke desa. Dia juga mengingatkan nih Pak, untuk itu, untuk memperkuat struktur itu, jangan lupa PSI itu menggunakan jaringan online, gitu, seperti sosial media, Menggunakan teknologi kan? teknologi. Yang kedua, selain online, juga jangan lupa yang offline gitu loh Pak. Ya. Yang offline itu gimana menurut Pak Yansun? Ya kunjungan langsung. Nah, kunjungan ya, datang ke daerah, Iya. ngomong sama masyarakat, katakanlah di kelurahan mana, ada persoalan apa, oh banjir nih Pak, nah kemudian bagaimana mencarikan solusi, misalnya gitu ya. Betul. Jadi PS itu keberadaannya bisa memang bermanfaat bagi rakyat di sekitarnya. Ya. Jadi struktur partai PS itu harus mampu menangani atau harus mampu melakukan kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Iya, Ya, Pak, ya. betul. Nah kalau setempat seluruh Indonesia, Hmm. PSI akan diperhitungkan sebagai Betul. partai yang memang bisa diyakini memiliki manfaat bagi perubahan Indonesia. Negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan. Pak Jokowi itu mengingatkan, kalau menurut saya bukan hanya kepada PSI, tapi juga kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Negara ini memerlukan partai yang baik. Harus anti korupsi. Harus. Bukan hanya tidak korup, tapi harus anti korupsi. Harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melawan korupsi dengan efektif gitu Iya, loh Pak. iya, iya. Jangan cuma nggak korupsi ya bagus, tapi ente melawan korupsi apa enggak? Iya. Gitu loh Pak. Betul. Justru harus melawan korupsi. Jadi menyampaikan juga selain partai politik yang baik, Pak Jokowi itu mengharapkan politik kebaikan, bukan politik yang menguntungkan sekelompok, politik yang merugikan kelompok lain dan segala. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, memang. Maka inilah saya bilang tadi. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan Pak Jokowi ini harus diterjemahkan lagi. Diterjemahkan lagi ya. Ya. Nanti saya harapkan di PS itu adalah orang yang mampu menerjemahkan semua apa yang diomongin Pak Jokowi ke yang realistis. Ya. Membumi. Membumi ya, yang lebih membumi ya. Jangan ngambang. ya. Politik kebaikan tuh apa gitu. maksudnya? Ya, betul. Betul ya. Ya. Lebih baik dijawab aja politik anti korupsi misalnya. Ya, kan? jelas gitu. Ya kan gitu kan. Politik yang tidak merugikan siapapun misalnya gitu ya. Kan yang mau dijaring Pak, anak-anak milenial dan anak Gen Z. Betul. Kita udah nggak dihitung lagi nih. Karena mayoritas pemilih nanti Itu adalah mereka. anak Gen Z. Mereka nggak mau lagi mikir-mikir apa sih kebaikan. Dia mau yang real Pak. Real. Apa yang dimaksud? Apa yang maksud Pak Jokowi sih? Jangan ngambang-ngambang. Ngambang-ngambang nggak mau lagi. Iya. Nah, itu yang perlu dijaring Pak. Nah, Tapi by the way, kita senang juga lah dengar pidato Pak Jokowi. bagus, ya, tuh karena ukuran kita. ukuran kita ya. Bagus. Tapi coba tuh didengar anak Gen Z. Belum tentu ya. Ngomong apa sih Pak Iya, Dini? iya, iya. Semoga PSI bisa membreakdown, Iya. menerjemahkan apa pidato Pak Jokowi sehingga Iya. bisa dilaksanakan dengan baik oleh PSI. Iya.